Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kutawaru, berikut muslimat dan banam Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir Bapak Camat Cilacap Tengah, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Lurah Kutangwaru, dan segenap Kutawaru, serta segenap tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran nahkoda kabel dan santunan anak yatim sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kutawaru dan sekitarnya yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini kita bisa bertemu di lapangan Krida Wiratama dalam rangka syukuran nahkoda kapal. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Saya tadi di jalan tidur, saya ngantuk karena badan saya capek. Walaupun badan saya capek, tapi hati saya senang. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena calonnya menang. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, saya sering mengatakan, jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, itulah hakikat nikmat. Tetapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Seringkali kita itu ketika diuji dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, dengan kesenangan, justru kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Tetapi ketika Allah menguji kita dengan kemelaratan, ketidakenaan, ketidaknyamanan, justru kadang-kadang bisa lebih dekat dengan Allah. Maka kalau Bapak Ibu lihat, tanggal 14 Februari selesai quick-count, saya diminta terbang ke Jakarta. Acaranya Pak Prabowo, saya diminta berdoa. Kalimat pertama yang keluar dari mulut saya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu saya sampaikan kepada Mas Gibran, kepada Pak Prabowo dan lain-lain, sudah biasa-biasa saja, nggak usah berlebih-lebihan. Toh hari ini kemudian kita dinyatakan menang itu karena izin Allah. Besok Anda berdua berkuasa diawasi oleh Allah, dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Dan teman-teman saya yang kalah tim suksesnya, saya bilang sudah biasa-biasa saja, dan alhamdulillah
Tim-tim sukses yang mendukung pasangan yang kalah sudah bisa menerima. Tapi lucunya apa? Pendukungnya sudah bisa menerima, calonnya ngeyel. Ya. Kan goblok. Makanya kemarin saya dapat telepon Pak dari Jakarta. Gus, Ramadan masih bisa nggak kami dikasih waktu? Untuk acara apa? Buka puasa bersama Gus Miftah. Di mana di perusahaan? Saya tanya, acaranya jam berapa? Dijawab, jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya apa? Jam 16 plus 24%. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ternyata orang hidup susah atau senang itu pertama kali berangkat dari mindset. Mindset itu artinya apa? Pola pikir. Kalau Anda melihat mungkin tayangan saya di YouTube, di televisi, dan beberapa kali viral, Gus Miftah itu banyak disoroti tentang soal memberi. Viral di Pamekasan Madura katanya Gus Miftah serangan fajar bagi-bagi duit. Saya bilang kalau bagi-bagi duit itu Gus Miftah. Kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Saya sudah punya kebiasaan dari kecil. Bagaimana saat saya miskin orang tua saya mendidik mindset saya mindset kaya. Contoh, dulu di pondok kalau ada orang datang berbagi uang atau hadiah Pak, bapak saya melarang saya untuk angkat tangan. Ketika orang kaya, orang bawa hadiah, datang, siapa yang mau mendapatkan hadiah santri silakan angkat tangan. Teman-teman saya semuanya angkat tangan. Saya enggak. Kenapa? Karena didikan bapak saya. Saya tanya, kenapa Pak saya enggak boleh angkat tangan? Kan saya juga enggak punya uang itu, enggak punya hadiah itu. Nah, kaya atau miskin itu mindset pola pikir. Makanya perlu saya ingatkan kepada teman-teman nahkoda kapal. Disebutkan dalam sebuah dalil. Ini Bapak Ibu tolong diperhatikan betul. Al-ghina man qana'a. Orang kaya itu adalah orang yang qanaah, menerima apa adanya. Wal faqir man tama'a. Dan orang miskin itu adalah orang yang tamak, orang yang rakus. Sebenarnya uangnya banyak, tapi rakus, gak pernah cukup, dia miskin. Sebenarnya dia miskin, gak punya apa-apa, tapi merasa cukup, berarti dia kaya. Makanya dalam hidup ini saya bagi manusia itu dalam dua kategori. Yang pertama adalah sumaker, yang kedua adalah kirmasu. Apa itu bedanya? Sumaker, sugih maca kere. Kelihatannya kaya, tetapi penampilannya biasa-biasa saja. Tapi sekarang yang paling banyak golongan kedua, kirmasu, kere maca sugih. Kira-kira banyak sumaker apa kirmasu? Yang kirmasu kere maca sugih itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Coklat semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya dulu diajarkan begini. Kalau kamu berdoa, jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Kenapa? Karena banyak orang kaya tapi masih merasa kekurangan. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Sebab banyak orang, sebab hati yang tenang akan membuat kita bahagia. Coba Anda perhatikan. Jangan minta kaya tapi minta cukup. Saya ini sering Pak cerita. Saya itu kan ngaji dari golongan yang paling bawah sampai mungkin paling atas. Pak Jokowi itu langganan ngundang pengajian saya.
Pak Jokowi itu ngundang saya ngaji bukan karena saya pinter. Tapi kalau Pak Jokowi ketemu saya itu pasti terhibur. Makanya saya dapat julukan AKBP. Aku kiainya Bapak Presiden. Sekarang AKBP lagi. Aku kiainya Bapak Prabowo. Ya. Kan kemarin yang viral 2, Raroro sama Janggar. Praroro. Jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Saya tuh ngamati Pak kondisi sosial seseorang itu. Dari saya ngaji yang paling bawah, bahkan ngaji di tempat-tempat yang tidak lumrah, sampai di kalangan orang kaya dan sosialita. Saya melihat begini, ternyata yang punya sifat qanaah itu justru orang-orang desa, Pak. Orang-orang di bawah. Sementara orang-orang yang saya anggap kaya itu rata-rata malah apa? Tomaah, rakus. Coba kalau orang-orang di desa, pengajian-pengajian saya yang di pinggir-pinggir di kampung-kampung, itu asik, Pak. Pengajian apa adanya, panas tidak dihiraukan. Palingnya 1-2 pakai kipas-kipas. Kipas-kipas pun sebenarnya bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Duduk apa adanya. Dapat tikar alhamdulillah, nggak dapat tikar juga alhamdulillah. Di bawah tenda agak sejuk alhamdulillah, panas-panasan juga alhamdulillah. Nggak banyak protes, Pak. Karena qanaah, menerima apa adanya. Wes disyukuri wae so pengajian wae wes alhamdulillah. Coba semakin tinggi strata sosial seseorang, itu gayanya semuanya berubah, Pak. Dulu dia belum punya apa-apa, menerima apa adanya. Begitu mulai punya sedikit, gayanya semuanya berubah. Gaya bicaranya lo juga berubah. Betul, Bu? Betul. Jenengan duwe tangga sugih karo kere. Begitu sugih dadi kere, dadi sugih niku nyuwun sewu. Biasanya nada bicaranya beda apa enggak? Beda. Makanya saya bilang cukup ekonomimu yang berubah, gaya bicaramu jangan. Dia nak kere, raine kayak kotak infak. Begitu sugih titik, ngomongnya wis kemlinti. Apa, Bu? Cangkemnya atas. Iya kan cangkem Amerika. Kadang-kadang belum punya jabatan biasa-biasa saja. Nah, yang sering saya kritik itu apa, Pak? Kalau mau nyalek, ramahnya minta ampun. Betul? Sopannya minta ampun. Acara apapun gak diundang datang, betul? Pengajian datang, layatan datang. Begitu jadi, ya Allah. Kalau mau nyalon ngemis kepada rakyat, begitu jadi seolah-olah nggak kenal sama rakyat, kan bajingan. Tapi yang paling keren memang Kutawaru. Ini pengajian, tak pikir kopi, ternyata kosong. Suruh bikin sendiri. Ini maksudnya apa? Kon ngejek dhewe ngene. Ini rekor muri loh ini. Kutang waru. Di mana-mana kiai itu kalau dikasih kopi tinggal minum, orang kon gawe dhewe goblok.
Ini kayaknya perlu diviralkan ini. Ini saya pengajian di Cilacap, Kutawaru. Orang segini banyak. Tuh, pejabatnya juga banyak. Begitu minum kopi, ternyata cangkirnya kosong. Dikasih kopi ini. Dikasih kopi ini. Seolah-olah saya disuruh membuat kopi sendiri. Kan banco. Wes tak posting viral. Iya ini gua gak ganteng kopi ini kapal api ya amoh. Nyosernya mentang-mentang nahkoda kapal, kopi ini kapal api. Ya keprimen kayak gitu. Kutawaru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mindset kita itu harus menjadi mindset orang kaya, bukan orang miskin. Artinya apa? Orang kaya itu mindsetnya mau jiwanya itu jiwa pemberi, bukan jiwa penerima. Jiwanya itu memberi, bukan menerima. Maka kalau saya pengajian di mana-mana itu berbagi, sebenarnya yang saya inginkan satu, supaya Anda yang melihat juga terprovokasi untuk ikut berbagi. Tapi nyatanya kalau saya ngasih, umpamanya banter saya kasih, yang sana teriak, kok kami belum Gus, goblok. Karepku main domelu kaya inyong, orang jaluk karo inyong. Coba nanti saya kasih banser umpamanya. Kan kita banser iki merengut, urung dirokoi. Gue mending ora dirokok, lah aku ngaji, kopi ini langka. Kesuh ya nyong. Es matamu es. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, seringkali Bapak Ibu saya itu jalan sama orang-orang kaya, teman-teman saya pengusaha yang kaya raya itu. Tapi lucunya apa? Tasnya itu kadang-kadang nggak ada duitnya, Pak. Adanya cuma kredit card, debit card, terus kartu-kartu itu lah. Nggak ada uang cash. Saya yang jauh lebih nggak punya dibandingkan mereka, tas saya itu pasti penuh dengan uang cash. Saya dikritik, Gus, zaman sudah modern, ngapain kemana-mana bawa uang cash? Ini kan sekarang saatnya cashless, mengurangi uang cash, mengurangi uang tunai. Untuk apa bawa uang banyak? Toh kita bisa gesek. Saya bilang, Pak, coba kalau kita jalan, di jalan ada pengemis, ada pengamen, ada pemulung, ada orang minta-minta, ada orang-orang yang perlu kita kasih. Apa rumang sama apa nyumbang pengemis ku dadak gesek raine. Ora le. Ayo, saya kan ngemis den paring-paring, rene ndi raine. Maka kemudian apa? Hari ini kita diuji umpamanya dengan harga beras yang mahal. Betul? Harusnya melihatnya apa? Dari sisi petani. Seginkan mundak cangkemmu menung baik. Beras naik dikit saja langsung teriak-teriak. Beras mahal mungkin membebani bagi kita, tapi di satu sisi itu merupakan kebahagiaan bagi petani, betul? Ya biasa-biasa saja. Kayak kemarin saya lihat status di Facebook, sekarang apa-apa naik, apa-apa mahal.
Yang turun cuma hujan. Lah iya. Dari dulu hujan ya turun. Ada lagi yang turun selain hujan apa? Katok. Ayo leh, aku tak dongo njaluk kopi kuwi selawatan leh. Allahumma kopi ya Allah. Ayo selawatan yuk. Apa lagu nih? Kopi kosong. Ayo, selawatan. Aku tak sangoni le santai wae. Iki vokalisnya nganggo kacamata ireng gila ya. Malah kayak tukang las le. Ayo, lagu sing anyar apa sing keren? Selendang biru. Apa? Oh, lontong tahu. Yes. Kayak tau sing Iwa Bandung ono iwa sepat Pak Camat ganteng muka-muka bojone sehat kayak cahna kuda kapal tuh mesti sehat-sehat soalnya jangkarnya gede-gede iya gini gitu anak kuda kapalnya sing di oh kayak pantes rupanya kayak iwak P. Jangan menghina ikan P, kepatil racunnya modar. Ayo leh, selawat-selawatnya yuk. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cah terus angoni. Nanti dompetku. Oke, kayak ini praroro. Ya, sangoni. Di cahatula serupane paling elek sapa piye. Ya, sing tukang las kacamata ireng rene iki. Pas 10 matane. Aku jadi Zizi. Jenenge siapa? Ali Mangsur. Oh, Ali Mangsur. Oh, barngising Mangsur ya. Udah mulai sekarang kamu bukan kayak tukang las, tapi kayak tukang pijet. Yang 1 juta. Apa? Cangkeme bakul es teh praroro. Emangnya aku cowok apaan? Aku lah tak tuku sakmene, Pak. Aku sing mburu moro kabeh, Pak. Kaya kula wingi nang Cilacap, ning iki ning Banjarnegara. Mosok borong bakul es teh kok 25 pedagang. Untung aku kaya. Wong kaya dikai kopi adem kayak kiye, goblok temen banget. Tulisannya sukron kasiron, terima kasih apa? Nakoda kapal, sing panas. Ini bakul es tehnya kenapa kamu di sini? Kayak sing mburi mulai moro kabeh kae. Iya kowe. Iya kono. Sing ngongkon iki ya sapa to, Cuk? Bakul es teh itu harus optimis. Cepat atau lambat pasti cair. Kok aku hari ini nggak berminat beli es teh ya? Aku lagi nggak berminat. Ini zamannya nggak ada yang haus. Buktinya nggak ada yang beli. Orang ada duit. Ya Allah kira temen ya. Yaudah ini syukurannya Pak Prabowo menang sing bakul es teh tak tuku kabeh. Sana ditum bakul es teh sana dibagi. Sana yang bakul es teh
Sana Mas, belakang sana. Yang bakul minuman aja yang belum menang dulu. Minta duit ajudan saya itu. Saya jujur, engko seket jolok 100 tak ajar ndasmu ya. Aku ra njaluk bakul apa meneh kuwi. Sosis bareng iki lho. Sorry ye. Sosisku lebih besar. Yakul apa? Yakul kan susu kadaluarsa. Iki ngerti-ngerti enteng merem-merem ini ngapa ya? Pokoknya lah, sing bakule es tehmu sing wis tak tunggu, njikuk meneh maju ngarep tak kuwakrek ndase. Biasane ngoten niku Pak wis entek njikuk meneh maju meneh. Wis ora ono wong dodolan meneh ning kene. Wis. Saya ingin pengajian mesti kon nuku atas nama Pak Prabowo menang. Susah aku ketika ini Prabowo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki ajeng kula wenehi resepe Mbah Maimun supaya rezekine berkah. Supaya kanca-kanca kapal sing dadi nahkoda dan Bapak Ibu semuanya rezekinya semuanya barokah. Amin. Saya itu punya mindset ngeten, Pak. Mindset saya itu muslim itu sederhana dalam hidup tapi rakus dalam amal, boros dalam sedekah. Keren ya. Sederhana dalam hidup. Ayo apa bedanya miskin karo sederhana? Bedanya siji. Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Ngomong ngaji pada kacang-kacang Pak. Karena aku di rumah sudah punya kacang, dibawa istriku. Kamu tahu bedanya Siti sama soto? Bedanya satu, kalau soto kacangnya oke, Siti kacangnya siji. Ono wong ngajuk kocang-kacang. Malah susu maning. Jadi orang Islam itu sederhana dalam hidup, rakus dalam amal, boros dalam sedekah. Sederhana niku pripun Gus? Sederhana itu kondisi hidup. Gaya hidup. Kalau miskin itu kondisi hidup. Sederhana. Memane ngeten. Umpama panitiane iki duwene macem-macem. Sing disuguhke Gus Miftah kopi sing adem iki. Niku jenenge sederhana. Sederhana. Tapi lak duwene mung iki tok dikake Gus Miftah niku jenenge mboten sederhana tapi miskin. Kira-kira panitia niki sederhana apa miskin? Nah, terlepas dari niku Mbah Mun niku gadah resep supaya awake dhewe niki rezekine barokah. Nggih. Niki kula aturke jenengan. Muga-muga sing rawuh mriki kuwabe duwe pekerjaan rezekine kabeh berkah. Bapak sugih kayak Gus Miftah. Kecuali tukang pijet. Jenenge mangsur. Wis rabi sur. Wis lah, rupa kaya ngene payu ya Allah. Allah ki Maha Adil ya. Kaya ngene payu lho ya Allah. Bojomu ireng apa putih? Putih. Waduh, bojone mangsur putih, mangsur ireng. Kuwi lak bengi lak ana perjanjian hitam di atas putih. Jelas. Maha benar Allah dengan segala ciptaannya. Yang pertama, niki lak pengen rezekine awake dhewe berkah.
Pokoknya saat ini kula aturke yakin kabeh wong nggawa rezeki dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Kula yakin wong sakmene mbane iki ora usah ragu kalau rezekine wong kabeh wis dijamin karo Gusti Allah. Mung takerane dhewe-dhewe, ukurane dhewe-dhewe. Aja dibanding-bandingke. Contoh ngeten mawon, polisi karo tentara. Siji dan ramil, siji kapolsek. Niki kapten sijine AKP. Kuwi beda kantor, siji ning polsek, siji ning koramil. Kuwi ya gajine iso padha tapi rezekine iso beda. Pak dan Ramil mulai guyu, "Oh, tenan, Gus." Oh, tenan. Samsudin. Saiki cekel polisi. Gara-gara gawe konten oleh ngeloni bojone wong. Ketoke jamaah jenenge Imam Mansur. Podo-podo golongane mawon pun, PNS niku. Ya Pak Camat ya. Gajine iso padha, tapi rezekine iso beda. Yes, podo-podo kiai ini. Di sing kiai ini sama Pak kene jenenge. Oh, Mbah Yai. Mbah Yai jenenge namine Ahmad Adwan. Podo-podo kiai ini, sing siji kiai sepuh Al Mukarram, Kiai Haji Ahmad Adwan. Karo Miftah sing cabi. Podo-podo kiai ini. Tapi rezekinya ya beda. Maka saya mohon maaf Pak Yai, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, soal oke napa titik itu mboten urusane awake dhewe. Mila konsep bahagiane Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan begini. Liyakinlah mahtafrahubi, yakinlah mahtahzanubi. Semakin sedikit standar bahagiamu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Padha karo kula matur ngeten, bukan pemilunya yang curang, tapi ekspektasimu yang terlalu tinggi. Jenenge wong wani nyalon iku ya wani menang, wani kalah. Ora kok wani menang ora gelem kalah. Betul? Padha karo awakmu nglamar cah wedok li. Begitu kowe nglamar, konsekuensine loro. Wani ditampa ya wani ditolak. Padha karo kula njaluk kopi, wani diwenehi ya wani ora diwenehi senajan telat. Mergo gawene kesusu, kopine sewangit. Ya cangkeme mangsur. Langsung niki kopi. Karena di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Pak Kiai Mada Adwan masih tertawa. Emangnya masih bisa? Dijawab bisa lah, rugi dong. Saya itu sama gaya-gaya kampung kayak Pak Kiai Mada Adwan iki seneng. Dompet temen di, aku tak nyamane Pak Kiai Mada Adwan. Bukan ini. Saya itu kalau ketemu gaya-gaya kampung seneng, Pak. Karena saya ini dulu produknya Kiai kampung. Tak juga dewe, udah kadek bahaya. Sekarang film pakai mata teman. Ya lumrah, inyong kayak ini praroro. Pak Maduan kayaknya nah koda kapal, ya beda. Semoga Pak Kiai Mat Aduan panjang umur. Orang sedunia mati pakai mata Tuhan hidup sendiri. Ya
biar apa-apa nerima amplop. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ngaji saya ini pas rutenya Pak. Saya kemarin dari Jawa Timur, Kebumen, ke sini, Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, nanti malam saya ke Jakarta. Besok jam 1 siang saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang, acaranya Pak Prabowo. Nah, jadi saya nanti sedekahnya dikit ke Pak Madewan, besok dapatnya banyak. Mansur ngapa melu-melu ya? Malah ngitung duitnya inyong. Rugi dong. Dong pora. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, maka bukan masalah ukurannya, bukan masalah seberapa banyaknya, tetapi bagaimana kemudian cara mendapatkannya. Kalau soal rezeki jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya dijamin nih. Termasuk binatang melata. Wis tok kabeh. Dijamin sama Allah. Saya tuh kadang-kadang mikir, keakbaran Allah itu luar biasa, Pak. Contoh nyamuk itu loh, Pak. Kita kalau mikir keakbarannya Allah, nggak usah lihat sesuatu yang lebih besar, cukup nyamuk saja. Nyamuk itu hewan sekecil itu, tetapi mempunyai organ tubuh yang sempurna. Buktinya apa? Badan sekecil itu masih bisa reproduksi. Buktinya nyamuk ya mana? Coba kalau kita mikir, nyamuk kayak kira-kira duwe jantung apa ora? Duwe hati apa ora? Dan ternyata apa? Sekelas nyamuk pun Allah rezekinya. Allah menjamin rezekinya nyamuk, dan nyamuk menjadi rezeki bagi hewan lain. Nyamuk itu rezeki bagi siapa? Makanya lagunya anak kecil itu paling saya sukai, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dan ternyata cecak itu nggak pernah galau dengan rezekinya. Padahal cecak itu, mohon maaf, jalannya merayap. Rezekinya nyamuk terbang. Rezekinya bisa terbang, cecaknya nggak bisa terbang. Tapi ternyata nopo, cecak nggak perlu protes. Kenapa? Karena Allah memberikan keadilan kepada cecak. Caranya bagaimana? Bukannya cecak yang mengejar nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Nyamuknya Sherlock. Begitu datang saya, Mbah Mat aduan dari siapa? Orang mati. Mutin. Lah temriki saya napa kayem. Ya kayem ya. Sing mriki ngurusi wong mati jenenge napa? Oh kayem. Rezekine ngenteni wong modar. Begitu di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Yai Mat aduan. Yes. Siapa yang modar? Mansur. Saya itu yang sangat respect terhadap Mbah Mudin, Mbah Kaim itu bagi saya orang luar biasa. Orang yang keikhlasannya tidak perlu diragukan, betul? Jam berapapun ada yang mati, Pak. Diurusi. Nggak pernah ditunda-tunda, Pak. Jam 2 malam loh. Alah, saya ini Pak Camat. Ada orang minta tanda tangan berkas apa, jam 2 malam diusir sama Pak Camat. Besok pagi saja, betul? Nah. Alah, Pak Kapolsek turu digugah dan ada kasus sesok. Mbah Kaim, Mbah jam loro nawang modar. Arane siapa? Mangsur. Ya nyong ngaji dusit berkelon, mangkat. Enggak pernah, udah besok jenazahnya kita mandikan jam 8 pagi saja. Ya batangnya Mangsur mambu. Wis wong ireng letek pisan. Yaudah untuk Mansur sendiri tambahi 200. Sor, itu ke skincare Sor. Murai-murai reng-reng temen ya.
Ini kalau di Jogja Mansur namanya Irma. Irengnya Masya Allah. Nah, sebelum resepnya Mbak Mun yo, ada perdebatan yang cukup menarik. Ini konco-konco nakoda kapal ya. Sing hari ini kamu merasa ragu umpamanya dengan rezekimu. Bagaimana cara Allah itu membagi rezeki? Ada perdebatan yang cukup menarik antara guru dan murid. Gurunya namanya Imam Malik, muridnya namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Makanya dalam masalah kunut, Imam Malik sama Imam Syafi'i sama, pakai kunut. Kalau Hambali sama Hanafi sama-sama tidak pakai kunut. Jadi kalau Anda mengatakan bedone NU karo Muhammadiyah kuwi kunut, itu salah. Yang menggunakan kunut dan tidak itu hanya bagian kecilnya NU dan Muhammadiyah. Jangan menganggap karakternya NU itu kunutan, Muhammadiyah tidak kunutan. Itu pendapatnya Imam. Imam Malik, Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hambali Hanafi nggak pakai kunut. Indonesia kan membedakan NU dan Muhammadiyah gampang banget Pak. Subuh yang satu kunut, yang satu enggak. Terawih yang satu 20, yang satu 8. Dulu kecil saya NU dan Muhammadiyah berantem Pak, gara-gara terawih. Karena yang merasa benar 20, yang satu merasa benar 8. Sekarang alhamdulillah tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah sudah mulai rapat, musyawarah. Akhirnya apa? Akhirnya rapat sampai malam. Apa yang terjadi? Sama-sama nggak sholat terawih. Kebablasan. Siapa sih mimpin rapati? Maduan. Jadi ini menarik Pak soal rezeki ini. Saya dulu memahami ini betul, zaman saya itu susah. Saya itu dulu merasa Pak, golek duit 1000 kok angel lagi ra umum. Saya punya uang 50.000 mau beli susu anak saya zaman sakmono Morinaga. Habib Lutfi telepon. Le, iso mangkane Pekalongan apa ora? Nggih, Mbah, saya sowan. Pilihannya cuma 2. Uang 50.000 untuk beli susu anak saya atau 50.000 saya ke Pekalongan naik bis. Karena saya itu hormat dan takdim banget sama guru, ya sudah. Saya menunda untuk beli air susu untuk beli susu anak saya berangkat ke Pekalongan. Numpak bis le. Aku mbiyen sowan Habib Lutfi tahun 2000 ngebis. Dari Jogja, Terminal Umbul Harjo, berangkat ke Pekalongan naik bis. Nah, sampai Pekalongan, delok wong alim, delok wong soleh, kuwi atine ayem. Karena apa? Uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli ananala bihim syafaah. Melihat orang alim, itu wajahnya adem. Sampai Pekalongan, saya ketemu Abah Lutfi, cuma diajak ngobrol, wes senengnya ra umum. Saya akhirnya pulang rumah, uangnya habis. Jam 12 malam sampai rumah, anak saya nggak tidur karena nggak punya stok susu. Akhirnya saya cuma ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, kok gini-gini amat hidup gua? Susah amat cari duit, bener Pak Camat. Itu tahun 2006-2007 itu saya nggak punya uang. Gempa bumi di Bantul itu saya nggak punya uang. Saya akhirnya malam itu bingung bagaimana cara mencarikan susu anak saya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat solusi. Apa solusinya? Saya berbagi susu dengan anak saya. Kan aku cuma kemasannya. Saya Pak Kemen Aduan, Pak Kapolsek, Pak Dan Rama itu sama. Komunitas pecinta susu tanpa gelas. Pengi mimiki lawan kon nguli. Ya. Semoga Pak Mat Adwan masuk surga pertama kali. Berangkat sebelum maghrib. Amin. Makan bakwan, minumnya susu. Mbah Yai Mat Adwan, I love you. Iya. Malah dijawab, aku juga. Imam Malik itu diskusi dengan muridnya Imam Syafi'i.
Isi diskusinya apa, Bu? Menurut Imam Malik, kalau sudah rezeki, nggak usah dicari, nggak usah bekerja pun pasti akan datang sendiri. Percaya saja dengan keakbaran Allah. Rezeki itu nggak usah dikejar, nggak usah kita lari ke sana kemari, nggak usah kita bekerja sampai tengah laut. Kalau Allah sudah menghendaki, rezeki itu pasti datang sendiri. Ini pendapatnya siapa, Bu? Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya matur dengan bahasa yang sopan dan santun. Tak kandani lho, etika murid karo guru. Kula matur karo gurumu senajan to kowe bener. Tolong sing sopan. Kadang-kadang kita itu kalau kuliah, Pak, nanti ada peluang dosen kita bantai. Makanya banyak mahasiswa itu yang ilmunya tidak berkah. Kenapa? Karena nggak hormat sama dosennya. Beda dengan anak di pondok. Anak di pondok itu mohon maaf, kadang-kadang nggak begitu pinter, tapi berkah. Makanya ada dalil yang bunyinya apa? Al ilmu yudraku bita'alum. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Tapi ingat, wal barokatu la yudrikuhu illa bil khidmah. Tetapi barokah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan pengabdian. Anak di pondok itu mohon maaf, walaupun ilmunya biasa-biasa saja, tapi pengabdiannya tinggi. Sementara kadang-kadang anak di kampus ilmunya tinggi, tapi nggak ada pengabdian. Bila aku harus guru lho, maturnya sing apik. Jadi lah mangsur ki umpama guruku, wah aku kudu sedeku karo mangsur. Nyuwun sewu guru mangsur. Nah, Imam Syafi'i matur ngeten. Kanca-kanca anak koda tak kandhani lho. Imam Syafi'i matur ngeten, Kiai, miturut kula ngapunten Kiai, rezeki itu walaupun sudah disediakan oleh Allah, tapi wajib bagi kita untuk berikhtiar. Melalui bekerja, melalui bisnis, melalui berdagang, menjadi pelaut, dan lain sebagainya. Dua-duanya saling menghormati. Singkat cerita, Imam Syafi'i pamit. Pak Kiai, saya mau pulang dulu. Di tengah perjalanan, melewati kebun anggur. Anggurnya sedang panen. Imam Syafi'i yang masih muda dipanggil sama juragan anggur. Imam Syafi'i, saudara kesini. Kamu mau nggak bantu saya memanen anggur-anggur ini? Kalau kamu mau, nanti selesai memanen, kamu akan saya kasih hadiah anggur yang paling bagus. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja, membantu memanen buah anggur. Selesai dipanen, Imam Syafi'i mendapatkan hadiah buah anggur yang besar dan paling bagus. Dia langsung mikir, saya akan sowan sama guru saya Imam Malik. Akan saya sampaikan bahwa teori saya benar. Orang itu mendapatkan rezeki melalui bekerja. Sampai rumahnya Imam Malik, Imam Syafi'i matur, guru, saya tadi bekerja. Dan gara-gara saya bekerja, saya dapat rezeki. Berarti teori saya benar. Orang itu mendapatkan rezeki harus bekerja dulu. Buktinya apa? Saya bekerja memanen dan akhirnya saya dapat hadiah dan upah. Imam Malik jawab, oleh kue bener. Tapi teoriku ya ora salah. Buktinya apa? Aku mau pas mulang ngaji ki mbayangke mangan anggur. Delalah kowe teko nggawa anggur. Teorine Syafi'i bener. Teorine Imam Malik juga bener. Yang membedakan apa? Makom masing-masing. Makome Gus Miftah karo makome Mansur ya beda. Makome Mansur mau dapat rezeki diwangi hadroan. Makome Mbah Kiai Mat Aduan nggak perlu hadroan. Ngenteni wong mati. Ya ora ya. Kulo niku tenan Bu, tak critani nggih. Kulo niku pertama kali disangoni tiyang niku 100 juta. Duh, tahun berapa kulo lali. Kulo niku ora percaya Pak Camat. Iki tenan kok ya gitu. Waktu itu saya diundang oleh seorang pengusaha, Gus, saya mau berangkat haji. Tolong saya didoakan. Tanpa berpikir macam-macam Bu, itu tahun 2015 kalau nggak salah. Atau 2014 setelah pemilu. Saya mau berangkat haji Gus, tolong saya didoakan. Pulang tuh saya dikasih Pak, bingkisan sama hadiah buah macam-macam. Sampai rumah saya buka, ada buah, ada makanan, ada sarung macam-macam, ada amplop coklat.
Saya pikir isinya berapa? Ternyata isinya berapa, Pak? 10.000 dolar. Itu sama dengan 150 juta. Saya bilang, jangan-jangan panitianya salah. Padahal kan saat itu kalau kita pengajian, Pak, kadang-kadang belum pamit saja, saya sudah masuk kamar mandi, ngecek amplop. Lah tipis temen. Alah, Mbak Tetvan udah pernah kan? Alah, pernah. Inyong betau. Tipis temen. Sai, ngapunten, toiletnya di mana? Padahal nggak kebelet. Nginjen amplop. Kadang-kadang Pak nyuwun sewu, nyobeknya terlalu bersemangat. Duit 200 katon katut suwek. Pengalaman. Ini kok isinya 10.000 dolar. Yang ngundang ngaji saya telepon, Pak. Pak, kenapa Gus ada yang salah? Jenengan nggak salah ngamplopi. Kenapa Gus kurang? Bukan masalah kurang, Pak, malah ini kelebihan. Emangnya kenapa Gus? Ini 10.000 dolar. Ya itu rezekinya Gus Miftah, memang segitu. Pertama kali, Pak. Kula niku ndonga 5 menit disangoni 10.000 dolar 150 juta. Lah wis rezeki. 5 menit. Lah ning Kutawaru urung amplopan wis dirampok mangsur. Karena Mbak Aduan. Halal. Mbak Aduan nanya halal apa ora? Halal, Mbak. Kok geting aku? Ya, makanya aku tuh hormat banget deh, demi Allah nih. Mau banter tak sangone rong, banter mau. Yes, banter. 1 juta, perwakilan sini 1. Sing ngongkon siapa? Oh iya sini. Ya, banternya 1 juta gitu rokok kono. Bareng-bareng sama temennya. Ya. Kemarin ada perwakilan Banser ambil duit maju ke depan, pulang orangnya stroke. Ora. Ternyata yang stroke malah mangsur. Saya itu hormat banget Pak Camat, Pak Kapolsek ya, karo konco-konco Banser. Saya itu marah. Tamu ternyata anggota polisi sama tentara, kan pengawal saya banyak. Alah babah, kita polisi kecil, tentara kecil, gajinya gak seberapa, utangnya banyak, SK-nya di bank, macem-macem. Saya bilang, Mbok kamu lihat Banser loh, sama-sama punya seragamnya. Sekecil apapun kamu masih punya gaji, lah Banser. Siapa sing gaji? Langka Pak, tapi mereka wajahnya ikhlas semua. Duduk tanpa tikar, pulang pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Polisi ini sepatunya anyar, Banser lungsuran. Makanya kalau satu pengajian masuk ke panggung atau turun ke panggung, takutnya bukan dengan jamaah, sepatunya Banser. Kadang-kadang malah minta sikile kiai ini. Ini Jawa Timur le. Saking semangatnya orang puluhan ribu di lapangan, masuk lapangan susah. Aman tuh, saya amankan. Malah saya dipitik, Pak. Ini. Ayo Gus, ayo. Lagi ki bajingan. Ngaman ke kiai, kau ngomong ke tersangka maling pitik. Ayo Gus, ayo. Lagi tekan panggung semati ya aku. Tenang le. Jajah di piting kayak Mbak Maduan ini sama darenan kayak tua. Saya tuh hormat betul Pak dengan Banser ini. Tanpa gaji loh Mas Nakoda. Tapi mereka mukhlis, makan pengajian dhisik dhewe, mulih kari dhewe, salah-salah dikeplaki karo komandane, seragam ya tuku dhewe. Panitiane lali rokoke. Lebar lah 1 juta langsung guyu kabeh iki lho cangkeme iki.
Maka kalau saya ditanya hebat mana bah? Polisi, TNI, Banser. Saya jawab Banser. Buktinya apa? Banser tanpa gaji, polisi TNI pakai gaji. Polisi TNI SK-nya banyak masuk bank. Banser nggak ada yang masuk bank. Bukan karena nggak mau utang, mergo SK-mu ora payu. Alah, DPR terpilih yang akan dilantik 2024. Kira-kira SK-nya udah masuk bank apa ora? Masuk bank. Nggih balik ke modal utang. Betul? Makanya dari dulu tuh kalau saya minum kopi kok ada gulanya, nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme salak. Iya. Sampai akhir pahit terus. Niki rahasia berkah miturut Mbah Maimun. Sepang percaya kalau rezeki masing-masing, termasuk rezeki ini bocah-bocah nakoda di tengah laut. Mila kula mlebu laut le. Salah satu yang perlu kamu fatihah adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Nabi Khidir al-Fatihah. Penguasa laut nih. Kanca-kancamu ora kok mangkat nang laut nguyuh ora cewek. Bisa cokot hiu manukmu. Malah di tengah laut nguyuh ngene ya. Ono hiu lep ilang manuk ya. Bojo-bojone yang ono ngerti lanangin di tengah laut, wadone nang omahe dijaga. Salat duha difatihai bojo-bojone dewek. Bojone minggat tengah laut malah sing wadon buka lawang karo nyanyi-nyanyi. Nggih mampir bojoku rane omah iya. Wong ya teka. Ya melu guyu. Jilbabe ya ijo. Malah nyanyi minggir aja dengan nengah mampir-mampir bojoku rane omah. Mangsur lewat. Oke, gas. Sur. Yang sing lanang golek nafkah, sing wadon ya jaga kepercayaan nih. Orang malah nyanyi-nyanyi. Sorry ngono. Kudune wong lanang godani yo, sorry ya, saya udah punya suami. Malah oke. Aman deh bojomu, Bro. Wih ngono. Nguyuh cewek. Malah di sangune ilmu tutul ke jangkar. Ngene ya cangkeme iyu mangap set ngilang. Salatnya dijaga di tengah laut. Makanya kalau pengen berkah yang pertama kata Mbah Mun, jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajiban. Baik sholat, zakat, dan lain-lain. Neng tengah laut wajibnya adzan langsung sholat li. Allahu Akbar. Ya Allah, ku sambut panggilanmu dengan sholat 5 waktu. Sholat keren. Neng tengah laut kurung wadan sayup dari desa. Allahu Akbar. Malah nakodane bengok. Adzan maning. Pak Samad, Pak Kepala Desa juga begitu. Rapat. Apapun yang dibahas akan berkumandang keren Pak Lurah, keren Pak Camat, lagi bahas BLT. Iki siapa sing iso menerima BLT? Wah, Lurah mumet ndase. Karena jatah BLT-nya 500, ternyata yang menerima orang 1000. Mumet dasi. Ayo sampai gonta ganti kacamata bola Bali. Ayo. Begitu kurung wadan, Allahu Akbar. Pak Lurah bilang, berhenti sholat. Gagah Pak Lurah.
Iki bener-bener santri ini mat aduan. Lah Pak Lurah ki seneng krungu adzan mung pisan, adzan maghrib bulan puasa. Itu bukan karena sholatnya, mereka bukoni. Makanya acara nyong ning JTV Jawa Timur Surabaya. Kui kalau kultum maghrib mengalahkan penontonnya TV-TV Jakarta. Saya pikir karena mereka senang dengan ceramah saya. Orang Cilacap ya nonton JTV, orang Banjarnegara JTV, Tegal Brebes JTV. Ternyata bukan karena ceramahnya. Kenapa mereka lebih nonton JTV dibandingkan RCTI? Karena JTV adzan maghribnya lebih dahulu dibandingkan RCTI. Selisih 15 menit. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Suwe temen. Saya itu kemarin pas puasaan Daud itu Pak. Maghrib, saya subuh sahurnya masih di Jakarta. Maghribnya di Manokwari. Suwene ya Allah. Orang maghrib. Jangan mengakhirkan, jangan menelantarkan. Kayak zakat umpamanya nih. Kamu dari tengah laut, ikan dibawa ke darat, dijual. Langsung potong 2,5%. Nggak usah ditunggu-tunggu besok Idul Fitri. Ngenteni zakat malok, ngenteni poso. Kesuwen, langsung potong 2,5%. Tapi apapun itu nahkoda laut hari ini lebih hebat daripada Pak Lurah. Buktinya apa? Nahkoda laut ngundang Gus Miftah, Pak Lurah belum. Masa kelas lurah kuatnya ngundang Mangsur tok. Pak Lurah ini senang, sudah disahkan sama DPR, jabatan lurah 8 tahun 2 periode. Berarti Pak Lurah 16 tahun, cair. 16 tahun rakwat ngundang ngaji, apa? Ya, besok kalau ngundang ngaji Gus Miftah boleh, sama hadrohnya pakai Al-Hidayah, tapi Mangsur nggak usah diajak. Aku zizi. Karena kalau gini masuk di kamera kan nggak asik. Camatnya gantengnya berapa? Skornya berapa? 5. Muhammad Aduan 11. Allah nggak seneng. Karena dakwatul mazlum mustajabun. Doanya orang dizolimi itu mustajabah. Makanya di Indonesia itu jadi presiden pasti Pak. Kalau dianiaya, kalau dizolimi malah potensi menang. Betul? Dulu Gus Dur dizolimi dasar picek, gak bisa melihat. Jadi presiden. Pak SBY dizolimi jadi presiden. Pak Jokowi dihina. Presiden plonga-plongo, ingah-ingih. Hujatan manusia justru mendatangkan rahmatnya Allah. Pak Jokowi yang dianggap bukan siapa-siapa, hari ini dinobatkan menjadi salah satu presiden terbaik di dunia. Itulah Bapak Joko Widodo. Dulu awal-awal Pak 2014, presidennya ingah-ingih. Besok beneran ya, plonga-plongo. Makanya dari tadi saya itu membuli Mangsur supaya doanya dilangitkan oleh Allah. Maka Mansur kita doakan tinggal, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mudah-mudahan rezekinya kathah. Nomor 3 mudah-mudahan Mansur ganteng kayak Ari Wibowo. Ngimpi. Rumahnya Purbalingga. Semalam saya Purbalingga ya. Banjarnegara ya. 2, jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Kayak anak-anak kantor Pak Camat. Sudahlah, semuanya punya rezeki masing-masing. Gak usah sikut-sikutan pengen jadi kepala seksi, pengen jadi kepala dinas. Kalau sudah datang saatnya pasti dapat. Saya bilang Pak, kebetulan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI itu kan sahabat saya. Apalagi Pak Panglima TNI. Itu hari ulang tahunnya bareng sama saya 5 Agustus. Pak Agus Subianto. Beliau itu saya doakan jadi Panglima TNI tahun 2022.
haji bareng saya keplak begini. Dan siap Gus, besok kamu jadi Panglima TNI. Benar, 2024 jadi Panglima TNI. Jangan minyong mandi ya. Pada gimana tuannya beda. Pak Prabowo itu sowan ke pondok saya bulan Juli. Jadi kalau orang-orang itu mendukung Pak Prabowo baru saat Pak Prabowo mau menang. Kalau saya dari bulan Juli, Pak, di kamar saya, Gus, saya minta maaf karena dulu saya berjanji datang ke pondoknya Gus Miftah tahun 2014. Saya belum bisa datang. Saya sekarang datang minta maaf. Dia nggak minta dukungan sama saya. Cuman saya bilang, Pak, kalau Pak Prabowo mau maju Pilpres tahun ini, Pak Prabowo pasti menang. Pak Prabowo tanya, begitu Gus? Iya Pak. Makanya kalau yang lain itu baru mendukung ketika Pak Prabowo mau menang. Kalau saya dari bulan Juli, Pak, termasuk